Halo, kembali lagi bersama kami dalam ruang bersama. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, kebetulan juga alumni dari FISIP gitu. Jadi di ruang sebelah ini ada Mas Naini yang kebetulan sekarang menjadi dosen di Unusia Jakarta. Bagaimana kabarnya, Mas Naini? Baik, alhamdulillah baik, Mbak Adin. Sehat? Salam kenal. Ya, salam kenal Mas Naini. Kebetulan juga Sehat, alhamdulillah. alumni juga ini sama-sama alumni ini ya, Mas. Iya, Iya. UNS tercinta. Iya. Iya, Mas. Nah, ini kita akan ngobrol santai untuk memberikan pengalaman. Jadi kan, mungkin bisa share kurang lebih sudah berapa lama Mas ini menjadi dosen begitu di Oke, Unusia? Ya. saya mulai 5 tahun yang lalu, 2015 Oh, ya, berarti sudah berapa tahun itu? 6, nah, 15, 16, 17, 18, 21, 6 tahun. berarti sebelumnya Eee, kegiatan ya aktivitas sebelumnya itu kemana-mana, ya ada mmm, di beberapa LSM, mmm, kemudian ikut beberapa penelitian, terus kuliah, waktu kuliah nggak kerja itu, jadi nggak kerja mmm, harian maksudnya ya, ya. 6 tahun lah kalau persisnya. Baru Bersih ya 5 kemudian tahun lah. menetap gitu sekarang di Unusia begitu ya, Mas, nah ini. Iya, Kira betul. kira-kira, apa yang motivasi begitu ya untuk, keinginan mengajar begitu di antara sekian banyak Iya, profesi? iya ya. Itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan terus-menerus itu, Mbak Adin. Apa Mmm, sih motivasinya? Apakah motivasi saya itu apa sebenarnya? Tapi banyak orang bilang kan begini, salah satu cara orang untuk belajar itu adalah mengajar. iya benar. Mengajar itu variabel yang bisa memaksa kita untuk belajar. Bukan karena mengajar, jadi bukan karena orang itu sudah bisa atau mampu sebenarnya, tetapi karena justru kita itu ingin terus belajar sehingga kita mengajar. Motivasinya itu. Rasanya kok begitu, tapi Ya, apakah benar begitu itu maksud saya apakah saya itu benar begitu itu nggak tahu juga. iya. Tapi paling tidak mungkin dengan semakin banyak mengajar itu malah justru pembelajaran bagi si pengajar juga malah semakin bertambah begitu ya, Mas, nah ini. Betul, betul. Kita dipaksa untuk belajar kan, Ya, masa mau tidak ngomong, mau menguasai begitu. nyuruh-nyuruh iya, Iya. ditanya Kalau lagi. fokus kajian dari Mas ini apanya? Saya banyak interest ke agama. Oh, Agama sosiologi dan agama? betul, agama kemudian berkaitan dengan gejala urbanisasi. Mmm, Agama, urbanisasi, jadi urbanisasi ini saya kira gejala yang paling apa ya, konstitutif dalam proses perubahan saat ini ya, iya benar. urbanisasi. Dia Ber bukan hanya mengkarakterisasi urban society, melainkan juga rural society. mmm, Urbanisasi itu ya mengkarakterisasi urban society dan rural society saat ini. Dan karena masyarakat kita itu kan masyarakat beragama iya, secara sosial, secara kultural. Jadi saya kira penting dan menarik untuk mengkaitkan dua dua hal ini, agama dan iya. urbanisasi. Mmm, kalau riset yang sedang mungkin dikerjakan sekarang ini begitu, apakah juga terkait Eh, dengan pandemi, kaitannya dengan bagaimana kemudian apakah beribadah kan kemudian juga sekarang, mau tidak mau juga sedikit dibatasi begitu. Nah, apakah juga ada arah ke sana Mas, nah ini? saya sedang merencanakan dengan teman-teman untuk melihat gejala pandemi ini. Mmm, Setahun ini kan sudah cukup untuk iya benar. kebetulan ada dengan beberapa teman punya beberapa catatan-catatan, semacam footnote lah kalau di dalam Iya, etnografi, dalam penelitian ya, footnote. Tetapi yang tengah saya kerjakan saat ini baru akan dimulai, malah bicara tentang makanan ya, malah mmm, bicara tentang makanan, konsumsi. nama-nama makanan tradisional. Bukan, Oh ya oh, nama-nama makanan. iya iya Ada iya. teman linguistik, kemudian ada Mmm, yang teman dari antropologi. Saya kebetulan S2 antropologi dulu dan mengajak untuk memperhatikan
fenomena penamaan makanan. Ini makanan tradisional ya, makanan tradisional Jawa. Seperti itu ya, berarti memang Iya. dikaitkan dengan bagaimana penamaan makanan begitu ya, mungkin menarik untuk dikaji saat ini. Kalau Mas Neni sendiri kebetulan sekarang juga menjadi kaprodi ya, Mas Neni. Nah itu bagaimana bisa membagi waktu antara mengajar, riset, kemudian juga harus melakukan tugas-tugas yang mungkin administratif untuk kaprodi begitu. Ya, itu mungkin separuhnya mukjizat ya. Mungkin Mas Romdon itu lebih paham ya. Membaginya itu gimana ya? Karena itu butuh manajemen. Jadi kalau dalam teori manajemen mungkin kalau buat saya barangkali terlalu kaku. Jadi ada partisi waktu ya, saya kira. Kalau yang saya rasakan itu ada partisi waktu dalam seharian itu kapan untuk urusan administratif sebagai ketua program studi, kemudian sebagai pengajar, terus untuk mengembangkan minat saya sendiri di bidang riset. Saya kira itu hal standar saja soal partisi waktu, kemudian tidak ada kendala, misalkan pada akhirnya juga harus mengorbankan pasti misalkan ada, kegiatan. pasti. Kemarin saya lihat meme ada Godzilla yang ditulisi riset, kemudian satunya apa, gitu ditulisi teaching ya, teaching Sindiran. atau apa, ya, lagi berantem, kemudian keduanya kabur karena ada figur ketiga, yaitu admin dalam bentuk beruang Doraemon begitu. Ya Ya menarik itu. biasalah, Iya, selalu iya. ada yang dikorbankan ya, Iya. selalu ada yang agak mundur. Kemudian kalau di tengah pandemi seperti ini, nah Mas Neni kan juga selaku Kaprodi, bagaimana mungkin bisa membangun iklim agar mahasiswa juga bisa tetap bersemangat begitu untuk bisa melakukan pembelajaran di tengah pandemi seperti ini? Silakan Mas Ya. Neni. Ini lagi proses pembentukan ya, lagi proses pembentukan atau pembangunan iklim atau pengembangan iklim tadi. Saya belum bisa mengatakannya berhasil, tetapi situasi pandemi seperti ini yang membuat kita tidak bisa melakukan kontak wajah dengan mahasiswa secara langsung, itu memaksa kita untuk melakukan improvisasi cara-cara pembelajaran. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Kalau saya secara pribadi, saya merasa semester genap yang lalu masih acak-adut itu. Masih acak-adut waktu awal-awal pandemi karena mengagetkan sekali kita belum biasa menggunakan media online untuk perkuliahan. Tetapi pada semester ganjil yang baru saja berlalu, kita coba perbaiki itu. Tugas-tugas saya kira menjadi salah satu kunci untuk tugas ini kan menyebalkan bagi mahasiswa. Jadi bagaimana meng-create-nya, kemudian mengekstensi instrumen pembelajaran. Maksud saya material ya, bukan instrumen, material pembelajaran. Dulu memang video sudah kita pakai, tetapi sekarang lebih intensif. Video, film animasi, film macam-macam, musik. Jadi memakai konten populer gitu ya, agar bisa Ya, menarik mahasiswa. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk inovasi pembelajaran begitu ya Mas Neni. iya. Meminta mereka untuk merenungi, membuat renungan-renungan tentang kondisi mereka dalam pandemi. Tapi Hal yang langsung dekat. apakah juga misalkan pembelajaran kan misalkan untuk riset. Nah, seperti apa kalau bagi mahasiswa saat ini, Mas? Kalau yang terakhir saya kerjakan belum riset. Ini baru semester ini nih. Saya harus mengampu praktek riset ya. Nah, itu kan menarik. Kalau yang kemarin, ya itu ini akan menjadi, saya bayangkan semalaman ini baru saya pikir semalaman. Kira-kira karena mata kuliah ini based on project, jadi iya benar. mestinya memotivasi mereka Benar. untuk lebih aware dengan kondisi sekitar dan menelaahnya secara akademik kira-kira begitu. Ya, apalagi konteks kurikulum Merdeka Belajar itu kan ada bagaimana kemudian diharuskan ya, Mas. Nah, ini untuk bisa melakukan
Destin Project begitu. Nah, kalau misalkan inovasi apa kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan dari Unusia untuk misalkan bisa membuat mahasiswa itu bisa antusias mengerjakan uh, itu ya untuk kayak dengan team based project seperti itu. Inovasinya ya. Iya. Saya kok membayangkan cara-cara seperti itu sudah inovasi, Mbak Adin. Kok sampai menanyakan inovasi apa lagi? Ya begitu itu kira-kira inovasinya. Iya. Hanya saya tengah mengembangkan instrumen penilaian sehingga mereka mampu menilai diri mereka sendiri, menilai teman mereka sendiri. Jadi karena kita nggak bisa berkontak langsung, nggak bisa melakukan, misalkan kalau kemarin waktu bisa jumpa fisik, masing-masing bisa kita bisa hadapi, kemudian kita bantu untuk membaca karya mereka atau membaca suatu karya, kemudian melakukan penelaahan atas karya mereka. Itu tidak bisa saya lakukan sekarang. Sehingga yang setengah saya kembangkan bagaimana cara mereka bisa melakukan evaluasi pada karya-karya mereka sendiri dari tugas yang minta mereka kerjakan. Dan tugas teman mereka. Ya, evaluasi diri bagi mahasiswa begitu ya, itu menjadi salah satu cara begitu ya, Mas. Nah ini, kemudian untuk bagaimana misalkan dikaitkan, apakah di sana juga menggunakan pembelajaran misalkan sistem sudah memakai misalkan ya kaitannya dengan pembelajaran di era pandemi seperti ini, apakah sudah ada kalau di sana, Mas Neni? Ada. Sejak setahun terakhir ya sudah berjalan, ini semester yang ketiga, kita sudah, sebelum pandemi memang sudah kita gunakan, tetapi lebih masif lagi setelah begitu masuk era pandemi. Nah, kita punya e-kampus namanya, e-kampus.unusia.ac.id. Jadi setiap mahasiswa dan dosen punya akun, kemudian setiap proses pembelajaran, setiap kegiatan akademik ya Tridharma itu pada prinsipnya semua kegiatan Tridharma didokumentasi dan sebagian khususnya pembelajaran bisa dilaksanakan di dalam e-kampus itu. Dia terkoneksi dengan media berbagai platform video conference, Zoom, Jitsi, Google Meet dan lain-lain. Kalau sejauh ini respon dari mahasiswa gitu seperti apa, Mas Nedi, untuk pengikutan pembelajaran? Mungkin kan kita kesulitan mengontrol ini mahasiswa. Betul sekali. Ada yang semangat, ada yang ya itulah. Karena kita nggak tahu ya, Pak, mati lampu misalnya. Nah ya, alasan apa? Pak, kita kehabisan kuota, kita nggak bantuan kuota, nggak dibantu kuota oleh Kemendikbud misalnya, nggak dapat misalnya. Macam-macam. Tidak semuanya antusias memang, tidak semuanya antusias. Tetapi saya selalu menegaskan bahwa will mereka itu akan tampak setidaknya ketika mereka melakukan login minimal. Login, kemudian mengakses tugas, mengakses materi yang kita upload di dalam e-kampus. Paling tidak itu, mengerjakan tugas. Karena saya memahami dan kalau di Unusia ini banyak sekali mahasiswa yang dari pelosok ya, dari Jabodetabek itu, dari Bogor naik begitu, di kaki-kaki gunungan, jadi lingkungannya tampaknya memang masih sulit, sinyal itu masih banyak. Kalau terkait dengan kurikulum MBKM itu, kalau di Unusia merancang program apa saja yang sudah dilakukan ya Mas Neni untuk mungkin mengikuti magang atau seperti apa yang mungkin diinisiasi yang sudah dilakukan? MBKM ini kita sebenarnya sejujurnya masih di prodi sosiologi ya, di prodi sosiologi masih diformulasikan. Kita sambil mencari partner yang sepadan ya. Unusia ini kan kampus swasta, prodi sosiologinya juga baru, dan di area Jakarta, Bogor, Depok, inilah Jabodetabek ini prodi sosiologi itu sangat sedikit.
ada yang terdekat, misalkan kampus swasta ada satu yang saya tahu, ada yang pendidikan, ada yang ilmu sosiologi murni. Kampus negeri ada beberapa. Tapi hanya ada yang kampus swasta ada 2 atau 3. Dan ada berbagai faktor administratif juga yang harus dipertimbangkan. Tetapi kita tengah merancang beberapa mata kuliah based on social problem. Oh, apa saja mata kuliahnya? Misalkan sosiologi, termasuk yang perkotaan. Oh, kemiskinan ada di sana ya. Ya, resolusi konflik itu sebagai apa namanya? Sosiologi kekerasan. Itu menjadi mata kuliah wajib atau pilihan, Mas Neni? Kita belum memastikan itu, tetapi klaster ini tengah dikembangkan. Beberapa mata kuliah yang kita angkat dari klaster umum yang namanya social problem. Kenapa kok social problem? Karena dan kita akan mencari social problem yang memiliki tingkat permanensi agak tinggi. Menarik juga ada sosiologi kemiskinan begitu. Ini ya, selama ini kan ada bukunya kan, ada bukunya iya, khusus begitu ya. Jadi nanti mungkin apakah juga akan terintegrasi dengan mata kuliah yang lainnya begitu, Mas Naini? Tentu saja. Ada mata kuliah yang sifatnya klasik itu kan ya sosiologi ekonomi, kemudian ada, dan kalau yang social problem mestinya terintegrasi karena memiliki logik yang sama. Bagaimana kita itu belajar untuk memahami, tetapi juga mempunyai imajinasi untuk keluar dari problem-problem yang kita pelajari itu. Saya kembali tertarik dengan tadi apa namanya riset yang makanan tradisional. Nah itu juga dikaitkan dengan sosiologis, konteksnya seperti apa kira-kira Mas Naini? Nama makanan itu kan sebenarnya social construction ya. Iya benar. Social constructed gitu. Jadi ada beberapa analisis yang misalkan mengatakan bahwa nama itu memiliki relasi intrinsik dengan materi yang menjadi bahan membuat makanan. Tetapi dilacak lagi yang namanya materi pembuat makanan itu kalau ditarik namanya ya apakah punya relasi intrinsik dengan bahan tadi. Jadi arbitrer kalau kaitkan dengan kultur begitu. Contohnya mungkin ya, bisa mungkin biar kami juga memahami karena ini kan hal baru juga ini. Misalnya apem ya, apem itu ada yang mengidentifikasi apem dengan dari akar kata yang jauh dari bahasa Arab misalnya. Ada yang memanjangkan ketupat itu apa ya? Melaku, pokoknya kalau di bahasa Indonesia kan itu berjalan di jalan yang lurus misalnya begitu. Jadi ada nama itu ada yang menjadi bentuk-bentuk akronim dan ada yang dinisbatkan kepada sebuah makna filosofis tertentu. Nah, secara sosiologis kira-kira mereka itu baru punya konteks makna yang demikian di dalam sebuah lingkungan sosiokultural tertentu. Saya kayaknya agak janggal. Di Jakarta juga ada ketupat kan. Ya, masyarakat Betawi juga mengenal ketupat. Tetapi mereka tidak memahami atau tidak memaknai makanan itu atau nama makanan itu dengan cara yang sama. Ketupat itu nggak ada hubungannya dengan apa tadi, berjalan di jalan yang lurus, jalan itu nggak sampai ke sana karena lingkungan sosiokulturalnya yang berbeda. Bicara kaitannya dengan arbiter itu tadi, berarti simbol di dalam sebuah masyarakat itu juga sebenarnya bisa mengkonstruksi sebuah nama makanan begitu ya. Itu riset kolaborasi dengan lintas prodi ataukah hanya sosiologi? Lintas prodi. Apa saja menarik karena kan kita juga dituntut untuk bisa mengembangkan ide-ide riset dengan lintas prodi. Nah ini kan berarti yang dilibatkan dari sosiologi, kemudian ada linguistik, ada linguistik. Ada lagi. Jadi itu dua ini aja. Dua. Kebetulan latar belakang akademiknya berbeda-beda ya. Saya sosiologi dan antropologi, teman saya itu antropologi, yang ketiga ini linguistik. Tapi memang sebenarnya lekat dengan konteks kajian yang Mas Naini sedang geluti juga ya ini
kaitannya bagaimana, apa namanya, juga bisa dikaitkan dengan sosiologi perkotaan, kaitkan dengan Ya, sosiologi, apa agama, namanya, iya, mungkin. ya. Kalau mungkin kalau, fokus kajian kan kaitannya dengan sosiologi agama, mungkin riset yang sudah pernah dilakukan sejauh ini mungkin bisa di-share, Mas Neni untuk pengalamannya? Tahun 2018 saya Mmm. pernah ke UNS Oh, iya. bersama sama Pak Romdon juga, Mas, mempresentasikan penelitian kami tentang, apa ya, transmisi gerakan Islam eksklusif transnasional. Kita Mmm. mempelajari tentang ekspresi keberagamaan mahasiswa di kampus-kampus negeri. Ini bukan karena kami di kampus swasta kemudian bicara kampus negeri ini, enggak. Iya. Tetapi kami hanya melihat, pada saat itu kami melihat bahwa kampus negeri ini kan kampus, apa ya, state state owned ya, Iya, benar. maksudnya milik negara, gampangannya begitu. Iya, benar. Sehingga semestinya mempunyai tingkat yang lebih tinggi dalam merefleksikan keberagaman. Mmm. Keberagaman. Kemudian bagaimana karakteristik keberagaman di kampus negeri. Saat itu kami menjumpai bahwa tingkat perkembangan Islam nih khususnya ya, karena mayoritas yang kita jumpai di lapangan adalah itu. Mmm. Tingkat perkembangan haluan eksklusif yang berorientasi transnasional itu sangat tinggi. Mmm. Tahun 2019 saya melakukan penelitian lain lagi, tapi tentang agama, mengenai Islam di wilayah perkotaan, pesantren di perkotaan, di Mmm. Jakarta saja Jakarta. waktu itu. Mmm. Kira-kira saya waktu itu membicarakan mengenai bagaimana uh, di kalangan kelas menengah Muslim perkotaan, Islam diartikulasikan dan didakwahkan. Jadi saya melihat ada semacam, saya menyebutnya sebagai interplay antara aspirasi Islamisasi dengan neoliberal etik dan tuntutan untuk melakukan dakwah keagamaan. Itu Tahun 2020 itu sudah saya terbitkan, itu penelitian bersama ya dengan dua teman saya yang lain, satu dari Politek Imigrasi Sosiologi di Jakarta dan satu dari Sosiologi Unusia juga. Itu Di tahun di jurnal 1 tahun 2019. 1 tahun, Ya, 2019. 1 tahun. Artikelnya terbit tahun 2020 di UNES, Oh, di memang fokus komunitas. ke sana, sosiologi agama kaitannya dengan, apa namanya, tadi ekspresi dari, apa namanya, mahasiswa begitu ya, terus kemudian kalau sejauh ini, kira-kira mungkin bisa ceritakan untuk hasil temuannya di dalam riset tersebut, kira-kira gambaran secara besar begitu, Mas Neni? Ya, jadi kalau saya dari penelitian saya yang tahun 2019 itu, saya melihat bahwa kalau saat ini ada beberapa tesis yang mengatakan bahwa urban Muslim revival, kebangkitan Muslim di tingkat perkotaan itu merupakan bagian dari ekspresi kejengahan, kejenuhan, atau faktor-faktor psikologis kelas menengah yang ingin mencari salvation katakan, atau keselamatan. Kalau menurut saya dari apa yang saya temukan lebih dari itu. Jadi ekspresi keberagamaan masyarakat urban saat ini ya pertama-tama harus, kalau saya melihat itu cara mereka untuk menjadi orang yang soleh katakan kalau dalam term agama Islam, untuk menjadi orang yang taat beragama. Nah, yang ini kebutuhan mereka, kebutuhan dasar mereka. Yang paling cepat dalam menyambut kebutuhan ini adalah kelompok-kelompok atau masyarakat atau ya kelompok-kelompok yang bergerak di bidang dakwah yang sudah lama di area perkotaan. Jadi mereka mampu mengemas
keberagamaan atau keislaman itu dalam formula-formula yang sederhana. Ini saya membicarakan sampai ke situ karena dalam pengalaman saya sebagai bagian dari Nahdliyin, saya ini background saya NU ya, karena kampus saya itu jelas Musia, walaupun tidak semuanya dosen Iya, NU atau Muslim juga. Tetapi ini nggak bisa dielakkan karena ini bagian dari disclaimer di dalam riset. Disclaimer di dalam riset pasti ada seperti itu. Kalau di dalam kalangan Muslim tradisionalis, katakan untuk belajar agama itu butuh waktu yang tidak pendek. Dengan jenjang-jenjang kayak sampean ini, kayak Mbak Adin ini bisa menjadi dosen kan pasti mulai dari sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai dan seterusnya. Sama juga. Nah ini di dalam gaya dakwah di Muslim perkotaan ada kecenderungan seperti itu. Tetapi yang lebih menarik adalah temuan berikutnya dari hal itu adalah fleksibilitas para pendakwah Islam di kelas menengah Muslim perkotaan dalam menggunakan term-term yang paling dekat dengan lingkungan sosioekonomi masyarakat yang mereka dakwahi ini. Subjek saya waktu itu adalah Ustadz pesantren, pengampu pesantren, pengelola pesantren di tengah kota. Pesantren tahfidzul Quran, hafalan Quran. Tetapi dia juga membuka program khusus untuk karyawan-karyawan dan direksi sebuah badan usaha milik negara, BUMN. Jadi dia menggunakan term-term keagamaan, dia menggunakan term-term ekonomi dan keberagaman, ekonomi dan agama untuk menjelaskan konten-konten keagamaan. Masuknya sebenarnya ekonomi politik. Ya, betul. Bagaimana kekuasaan terlibat begitu ya, Mas Neni. Misalnya kira seperti itu. Jadi itu menjadi menarik karena misalnya begini. Misalnya di dalam salah satu yang menjadi fokus informan saya waktu itu adalah bagaimana dia menyelesaikan masalah korupsi di sebuah cucu perusahaan BUMN, bukan anak perusahaan lagi ini, tapi cucu perusahaan BUMN. Kemudian dia mengkaitkan masalah korupsi itu dengan bukan persoalan mismanagement, bukan persoalan ada korupsi, bukan, melainkan ada masalah akhlak. Ada masalah akhlak. Jadi bagaimana dia mendekati karyawan-karyawannya, yang dia tekankan adalah untuk bertaubat. Jadi ancaman administratif, ancaman legal di dalam perusahaan kira-kira kalah ampuh dibanding dengan ancaman nanti kalau kamu terus-terusin begitu, nanti kamu mati nggak masuk surga, kira-kira begitulah. Nah, itu secara empiris terbukti, mereka mengatakan bahwa setelah 3-4 tahun berjalan, dorongan untuk memperbaiki akhlak di dalam kehidupan perusahaan itu ditekankan, ada peningkatan laba yang signifikan. Termasuk cash flow-nya itu juga meningkat drastis. Menarik. Nah, itu disebut sebagai simbolnya disebut sebagai revolusi akhlak, istilah mereka itu. Ini sebenarnya pendekatan yang bukan baru ya, ini pendekatan. Kalau Mbak Adin membaca Daromir Rudnikic kalau tidak salah, yang meneliti di Krakatau Steel juga melihat. Saya bukan mengembangkan, tetapi memanfaatkan. Dan bagaimana mungkin konteks hari ini akhirnya mengarah ke bagaimana gaya hidup halal yang akhirnya berkembang. Mungkin kalau tadi kan konteks di dalam sebuah perusahaan, nah sekarang kalau di masyarakat di terutama kelas menengah mungkin arahnya juga yang ke sana itu ya Mas Neni. Ya. Kita kan bisa melihat itu dari dua sisi ya. Apakah agama dipakai oleh ekonomi atau ekonomi dipakai oleh agama? Benar. Kita nggak bisa melihat itu hanya dari satu sisi. Itu. Seperti dalam konteks politik juga begitu. Selama ini orang berpikir bahwa agama digunakan oleh politisi untuk tujuan politik. Tetapi ada kemungkinan lain bahwa politik dipakai oleh orang yang soleh untuk tujuan agama, kan begitu. Jadi itu dua hal yang bisa ada secara bareng-bareng. Iya.
Oke, untuk pertanyaan terakhir Mas Neni, eee, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk mahasiswa kami, mungkin juga di dalam konteks pembelajaran sosiologi begitu, mungkin bisa memberikan pesan, apa saja mungkin. Monggo silahkan Mas Neni. Oke. Ini mahasiswa semuanya atau mahasiswa semester Masa berapa khususnya? semuanya keseluruhan tidak spesifik, Oh, karena saya belum semuanya cerita sama Mas Ramdon bahwa ya? saya punya keponakan di sosiologi, Oh, UNS. waduh, iya. Jangan-jangan nih kita ajar juga ini Mas Neni. Iya, saya titipkan ke Mbak Adin sama Mas Ramdon Oh, nanti, siap biar diajar dengan siap. saya kira ya ini juga pesan untuk mahasiswa saya, nanti akan saya share juga link-nya ke mahasiswa saya, Iya, baik. bahwa kondisi ini dialami oleh semuanya. Iya, tentu saja. Kondisi pandemi yang memaksa kita menggunakan media online, video conference, atau bahkan ya melalui diskusi secara online saja tanpa tatap muka, itu dialami baik oleh mahasiswa dan dosen. Ini kan situasi yang tidak pilih kasih. Dosen UNS, mahasiswa UNS, yang negeri juga kena, mahasiswa kami, dosen kami yang swasta di Unusia juga kena. Nah, pertanyaannya kan kita nggak bisa, bukan pertanyaannya, jelas kalau kita menyerah dengan keadaan ini menjadi salah. Salah. Putus asa itu tidak dibenarkan dalam setiap sudut pandang. Putus asa itu tidak dibenarkan. Jadi hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam kesempatan yang menarik ini, pandemi ini kesempatan yang menarik untuk menguji kehendak kita untuk mengembangkan diri. Kita harus gunakan sebaik-baiknya. Nggak tahu lah, mungkin ada yang dikosok, ya hadapi saja keadaan itu dengan tuntutan ini sebaik-baiknya. Saya Nah, kira itu saja sih, Mbak Adin. iya, mungkin ada yang lebih kurang beruntung begitu ya Mas Neni. Nah, ini mungkin, hal yang patut kita syukuri apapun kondisinya begitu ya Mas. Ya, Baik, terima kasih banyak untuk Mas Neni sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi di dalam ruang bersama. Kami sama-sama. dari Lab Sosio Visip UNS mengaturkan banyak terima kasih dan semoga ke depannya mungkin bisa menginisiasi, kerjasama-kerjasama mungkin, berkaitan dengan bidang fokus kajian Mas Neni juga, karena tadi juga cukup Ya, menarik kita sudah ya, berbicara panjang lebar kaitannya dengan fokus kajian sosiologi agama. Nah, itu mungkin, nanti kita bisa kolaborasi mungkin, melalui ya, kuliah kamu begitu, nanti, kami akan senang sekali, antusias sekali, memperoleh, ilmu baru, pandangan baru dari, kampus-kampus lain dan ini mungkin salah satu langkah awal. Terima kasih banyak, Mas Neni atas sama-sama waktunya. Mbak Adin. Ya, mungkin, ini baru bisa bertemu secara virtual, mungkin di lain kesempatan bisa bertemu secara langsung begitu ya, Mas Kalau Neni. nggak ada pandemi, malah Iya, kayaknya kita harus makan waktu lebih panjang untuk ketemu. begitu ya. Harus Kadang naik makin dekat. kereta, naik Iya, benar. pesawat. Iya, Ya, ini justru memangkas waktu sebenarnya. betul. Tidak perlu ini. Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Demikian untuk Sama-sama. sesi ruang bersama untuk kali ini dengan Mas Neni, semoga bisa bermanfaat.